Seorang pemuda yang bernama Joko tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil bersama dengan kedua orang tuanya yang sudah sangat tua. Untuk mencukupi hidupnya bersama dengan kedua orang tuanya di desa, Joko bekerja sebagai buruh. Suatu malam Joko sedang duduk di sebuah kursi yang sangat usang di pojok rumahnya. Tanpa sengaja Joko melihat kedua orang tuanya yang sudah sangat tua sedang duduk tak jauh darinya. Joko pun berkata dalam hati, ayah dan ibu sudah sangat tua. Tetapi sampai saat ini aku belum bisa membahagiakan mereka. Joko kembali melihat ke sekeliling rumahnya dan sesekali melihat ke langit-langit. Joko lalu tertunduk. Ya Tuhan, tunjukkan padaku bagaimana cara agar aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku di hari tua mereka. Batin Joko lalu kembali memandang ayah dan ibunya yang saat itu juga sedang melihatnya. Joko tersenyum, membalas senyum kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkannya. Meskipun Joko tersenyum, tanpa ia sadari, air matanya mengalir di kedua pipinya. Senyum kebahagiaan di wajah ayah dan ibunya, yaitu orang tua yang tak pernah terlihat sedih meskipun mereka selalu berada dalam kesusahan. Saat sedang berbaring di tempat tidurnya yang terbuat dari bambu, Joko tak dapat memejamkan matanya. Dia terus berpikir, bagaimana cara agar bisa merubah kehidupan orang tuanya. Beberapa hari kemudian saat Joko baru saja pulang dari sebuah kebun milik tetangganya, Joko bertemu dengan teman lamanya yang baru saja pulang dari kota. Di saat itu teman lama Joko itu banyak bercerita tentang pengalamannya hidup di kota. Dari cerita temannya itu pun Joko tertarik untuk pergi ke kota. Terlebih niatnya untuk membahagiakan orang tuanya. Setelah menceritakan niat baiknya itu kepada kedua orang tuanya, kini tibalah saatnya Joko berpamitan kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke kota. Berbekalkan tekad dan juga semangat yang kuat, Joko pun pergi hanya dengan menggunakan motor tua milik ayahnya. Terlihat kesedihan di wajah Joko karena harus meninggalkan ayah dan ibunya di desa. Di sepanjang jalan Joko terus teringat wajah kedua orang tuanya. Dia pun tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar apa yang dia cita-citakan tercapai, yaitu menjadi orang yang sukses dan membuat kedua orang tuanya bangga pada dirinya. Dan yang paling utama adalah memberi kebahagiaan pada orang tuanya di hari tua mereka. Hari yang tadinya sangat cerah, tiba-tiba saja berubah menjadi gelap. Awan tebal menutupi langit biru, sehingga Joko pun terlihat cemas. Wah, sepertinya akan turun hujan. Bagaimana ini? Aku tidak punya jas hujan, dan perjalananku juga masih sangat panjang. Batin Joko sambil sesekali melihat langit gelap. Kecemasan Joko semakin terlihat jelas ketika air hujan yang tiba-tiba saja turun begitu deras.
Joko yang tidak memiliki jas hujan berusaha mencari tempat untuk berteduh. Hingga suatu saat, Joko melihat sebuah rumah yang berada di tepi jalan. Rumah itu terbuat dari kayu, namun terlihat mewah. Dengan pakaian dan ranselnya yang basah, Joko menghentikan motornya tepat di depan rumah tersebut. Setelah berkali-kali melihat rumah itu dari depan, akhirnya Joko memberanikan diri mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah berkali-kali mengetuk pintu rumah itu, akhirnya terdengar suara kunci pintu dibuka. Joko yang gemetar karena kedinginan berusaha menghangatkan dirinya dengan memeluk kedua tangannya. Saat pintu itu terdengar akan dibuka, jantung Joko semakin berdebar kencang. Ia pun merasa takut dan khawatir. Namun rasa dingin yang kini dia rasakan membuatnya bertahan untuk tidak meninggalkan rumah itu. Tidak menunggu lama setelah pintu itu terbuka, tampaklah seorang wanita yang begitu cantik dan memiliki tubuh yang begitu indah berdiri di hadapannya. Joko terlihat kaget, sementara wanita itu melempar senyum padanya. Jantung Joko semakin berdebar kencang. Darahnya mengalir deras ketika melihat senyuman wanita itu yang terlihat begitu manis dan menggoda. Joko pun menundukkan pandangannya, tetapi wanita itu justru melakukan sesuatu di luar dugaan Joko. Joko yang terus tertunduk tersentak ketika wanita itu menyentuh lengannya sambil berkata, "Mas pasti kedinginan, ayo masuk mas." Joko pun terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa dengan ajakan wanita itu. Dia tahu saat itu memang dia merasa sangat kedinginan, tetapi dia pun berpikir apa yang akan terjadi jika dia menuruti perkataan wanita tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Joko yang masih terlihat bingung membuat wanita itu kembali tersenyum padanya. "Ya ampun mas, apa yang mas pikirkan? Kenapa masih berdiri di sini? Ayolah ikut denganku," kata wanita itu lagi sambil menarik tangan Joko masuk ke dalam rumahnya. Di saat itu Joko hanya bisa menuruti apa keinginan wanita itu tanpa berkata apapun. Saat berada di dalam rumah, wanita itu kembali tersenyum dan meminta Joko untuk duduk. "Silakan duduk, Mas." Joko kembali menuruti apa perkataan wanita tersebut. Joko duduk di sofa yang sangat empuk sambil sesekali memandang wanita yang terus tersenyum padanya. Setelah memperhatikan Joko dalam-dalam, wanita itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Joko, termasuk Joko dari mana dan akan pergi kemana. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Joko, wanita yang saat itu memakai pakaian sedikit terbuka kembali memegang lengan Joko lalu berkata, "Tunggu sebentar ya mas, aku akan mengambil sesuatu yang bisa membuat mas merasa hangat." Joko semakin terkejut mendengar perkataan wanita itu. Namun, Joko belum sempat mengatakan sesuatu, wanita itu meninggalkan Joko masuk ke dalam.
Setelah kepergian wanita itu, Joko merasa semakin tidak tenang. Pikirannya melayang entah kemana. Jantungnya semakin berdebar kencang. Nafasnya tak beraturan. Dan tidak lama kemudian wanita itu kembali menemui Joko dengan membawa segelas teh hangat untuk Joko. "Mas, minumlah teh ini. Teh hangat ini bisa membuatmu merasa lebih baik," kata wanita itu sambil menyerahkan teh hangat itu pada Joko. Joko tersenyum pada wanita itu yang juga sedang tersenyum begitu manis padanya. Joko kemudian meraih teh hangat pemberian wanita yang begitu cantik yang telah menolongnya. "Terima kasih, Mbak," kata Joko. Setelah itu Joko dan wanita itu kembali berbincang-bincang. Wanita itu pun bercerita tentang suaminya yang saat itu sedang pergi keluar kota. Setelah mendengar kisah wanita cantik yang ditinggal pergi keluar kota oleh suaminya, Joko pun hanya menguatkan wanita itu dengan berkata, "Yang sabar ya Mbak, suami Mbak pergi kan karena urusan pekerjaan." Wanita itu hanya mengangguk. Untuk mencairkan suasana, Joko kembali berkata, "Oh ya Mbak, terima kasih banyak sudah mau menolongku. Dan terima kasih atas suguhan teh hangatnya. Teh ini benar-benar telah menghangatkan aku." Wanita itu hanya membalas perkataan Joko dengan senyuman.